Tidak perlu panjang lebar seperti latar belakang ataupun apa, cukup dengan pernyataan singkat. Halo sahabat juara, balik lagi bersama saya Maflaha di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, masih dalam kaitannya video tentang penelitian. Tapi sebelum saya melanjutkan isi dari pembahasan di video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel ini agar channel ini semakin memberikan informasi yang bermanfaat untuk menjadikan Indonesia semakin berprestasi. Oke, langsung aja di video kali ini kita akan membahas tentang hipotesa penelitian, jenis, manfaat, dan cara membuatnya untuk penelitian kuantitatif. Nah, perlu digarisbawahi sahabat juara bahwasanya hipotesa biasanya seringkali digunakan untuk penelitian yang bersifat kuantitatif atau angka. Karena di sini biasanya hipotesa itu adalah untuk menguji dari dugaan awal dalam sebuah penelitian. Langsung aja definisi terkait hipotesa itu sendiri apa sih? Kalau menurut Donald Ari tahun 1992 mengatakan bahwasanya hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Jadi ini seperti praduga ataupun prasangka awal dalam sebuah penelitian. Kurang lebihnya seperti itu ya sahabat juara, lebih mudahnya dalam mengartikan yang namanya hipotesis. Nah, selanjutnya macam-macam hipotesis itu yang pertama berdasarkan rumusannya. Kalau berdasarkan rumusannya, hipotesis itu dibagi dua. Yang pertama hipotesis kerja H1 atau HA, dan hipotesis nol atau statistik atau H0 di sini. Nah, yang kedua hipotesis berdasarkan proses pemerolehannya itu dibagi dua juga sahabat juara. Yang pertama ada hipotesis induktif yang biasanya untuk menghasilkan teori baru dan seringkali digunakan dalam penelitian kualitatif. Mungkin lebih mudahnya ini semacam rumusan masalah kalau di dalam penelitian kualitatif. Lalu ada yang namanya hipotesis deduktif yang dimana dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada, dan seringkali hipotesis ini digunakan dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, ciri-ciri dari hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Dalam satu rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel. Jadi kalau hanya ada satu variabel itu tidak bisa diuji ataupun tidak bisa dikatakan itu sebuah penelitian kalau dalam hipotesis ini. Kemudian yang kedua, hipotesis hendaknya dinyatakan secara deklaratif ataupun kalimat pernyataan. Jadi biasanya dalam penulisan hipotesis dalam penelitian ini ataupun dalam penelitian yang ingin sahabat juara lakukan itu tidak perlu panjang lebar seperti latar belakang ataupun apa, cukup dengan pernyataan singkat di mana pernyataan itu mendeskripsikan atau menyatakan hipotesis ataupun variabel yang ingin dikaji. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu hipotesis hendaknya dirumuskan dengan jelas. Jadi karena hipotesis ini bersifat pernyataan, teman-teman dan sahabat juara sekalian itu perlu menuliskannya dengan jelas tanpa bertele-tele atau panjang lebar, hanya dengan pernyataan yang jelas, singkat dan padat. Lalu yang terakhir ada ciri-cirinya yaitu hipotesis harus dapat diuji kebenarannya. Nah, disinilah faktor penting kenapa hipotesis itu harus ada. Hipotesis itu harus ada untuk menguji suatu permasalahan atau suatu gejala yang ingin kita teliti. Nah, hipotesis ini menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian, terutama penelitian kuantitatif, di mana hipotesis ini menjadi praduga ataupun dugaan hasil sementara dari gejala ataupun permasalahan sosial yang kita ingin teliti. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menuliskan hipotesa dalam sebuah penelitian. Yang pertama, rumuskan masalah atau topik yang akan ditulis atas dasar realitas. Nah, ini menjadi penting dan langkah awal dalam menuliskan sebuah hipotesa. Bisa juga dalam sebuah penelitian kualitatif menggunakan hipotesa, tapi lebih tertuju pada sebuah rumusan masalah. Nah, sedangkan kalau di penelitian kuantitatif, biasanya hipotesanya ini lebih langsung tertuju pada pernyataan dalam batasan masalah yang ingin dikaji.
Lalu yang kedua, mengumpulkan data di lapangan. Tentu setelah kita punya instrumen penelitian dan kita sudah menuliskan sebuah hipotesa, langkah selanjutnya itu mengumpulkan data di lapangan. Mengumpulkan data di lapangan ini bisa dikaitkan dan bisa didasarkan pada hipotesa yang telah dibikin. Selanjutnya menganalisis data. Nah, di sini proses menganalisis data itu akan ditemukan hasil uji dari hipotesa yang telah kita bikin. Apakah hipotesa itu diterima atau hipotesa itu ditolak? Itu akan terlihat dari hasil analisis setelah kita mengumpulkan data-data di lapangan. Selanjutnya ada satu contoh mengenai hipotesa, terutama di sini saya menuliskannya adalah hipotesa penelitian kuantitatif dengan judul tingkat keaktifan mahasiswa FISIP UNS di luar kelas dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan kuantitatif di mana pernyataan ini merupakan hipotesis kerja. Nah, bagaimana kita mengkajinya? Kita bikin yang namanya H0 dan H1. Nah, dari judul yang telah dibikin tadi, pernyataan dan hipotesis dengan metode kuantitatif, kita akan mendapatkan salah satu dari dua hal ini. Apakah tidak ada hubungan antara keaktifan mahasiswa FISIP UNS di luar kelas dengan indeks prestasi kumulatif? Dalam hal ini H0, berarti kalau H0 didapatkan seperti ini, berarti pernyataan di atas itu kurang sesuai atau H0 ataupun HK-nya itu ditolak. Nah, sedangkan kalau kita melihat dan setelah kita menganalisis data di lapangan dan ditemukan ada hubungan antara keaktifan mahasiswa FISIP UNS di luar kelas dengan indeks prestasi kumulatif dan bersifat positif dan ada hubungan antar dua variabel ini, berarti hipotesis kerjanya itu diterima. Jadi secara garis besar hipotesis ini adalah praduga ataupun hasil sementara yang dikaitkan dalam kerangka penelitian sebelum kita turun ke lapangan, dan seringkali hipotesis ini selalu dipakai dalam penelitian kuantitatif. Maka kalau teman-teman sahabat juara sekalian mencoba untuk menuliskan sebuah penelitian kuantitatif, pasti ada yang namanya hipotesis dan akan berkaitan dengan yang namanya H0 dan H1 atau hak kerja dengan hasil yang akan didapatkan. Nah, sahabat juara, itu tadi pembahasan kita tentang hipotesis, cara menulis, dan contohnya. Nah, sahabat juara, jujur aja nih, untuk pembahasan tentang hipotesis, saya memang kurang expert di bidang ini karena saya pernah melakukan tapi tidak sering. Jadi kalau sahabat juara sekalian ada masukan ataupun ada tambahan, bisa berikan komentar di channel ini. Terima kasih semuanya, bye bye.